Kalau mereka kita keluar ketemu Bangkok lagi, hajar Bangkok. Kita ketemu Ronaldo. Iya. Cakep tuh Bandung, Bro. Cakep itu kan? Cakep itu. Baru kita kayak tadi tuh. Iya. Ya, tetapi bukan berarti Giovanni itu terabaikan walaupun harga. Karena ada hal-hal lain juga yang bisa membuat dia. Apa itu, Bung Ropan? Dan saya pikir 99% Giovanni. Di mana kalau di Persib ukurannya untuk pemain baru sampai dia bisa beradaptasi? Kalau misalnya Joe Pelupesi yang misalnya dia jadi nggak akan perlu banyak adaptasi saya pikir. Karena Ada kabar Ciro Alves balik lagi. Kayaknya gitu. udah katanya ngomong, katanya saya berhubungan baik sama Ciro. Kalau berhubungan baik mah baik terus. Baik terus. Iya, kalau Haji Umus semua pemain baik. Karena pasti Tapi optimis ya Giovanni bisa bolos. bisa. Kalau Bisa waktu ya? itu kalau ditukar, Iya. misalnya diulang lagi pertandingan itu misalnya, Giovanni yang di situ, ini satu ini enggak, lolos kita. Lolos gitu. Lolos gitu. Ini dramanya adalah pelatih yang tertukar. Iya yang tertukar. Oke guys, kita kembali lagi di Locker Room dan hari ini kita akan spesial ngobrol bersama dengan salah satu senior. Ini adalah seorang living legend komentator Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Siap. Bung Ropan apa kabar? Ya baik. Sehat ya? Iya, jangan bilang legend dong. Kelihatan tua banget ya. Kan living legend ya. Salah satu yang paling senior, yang paling lama. Biasa-biasa aja. Halus juga dia ya. Halus. Iya. Oke. Bung Ropan Ya. ngomong lagi sibuk apa? Ya bikin konten Ya. untuk Kita untuk nonton juga sih terus. sengaja lah biar ada kegiatan. Megang klub masih ya? Kemudian klub saya sekarang penasihat di Wa'anal Brothers. Oke. Ya, Rais juga Wah, tahu. kita sering siaran juga ya. Ya, Bawain di ketiga Wa'anal Brothers, cuma ya. di sana gitu. Sama yang menghadiri ya berbagai macam undangan tiap hari itu. Dari satu TV ke TV yang lain. Dan saat ini saya ada di sini. Terima kasih ya. Udah diundang datang ke sini luar biasa. Thank you banget Bung Ropan udah. Sering-sering aja maksudnya. Tolong ya. Tolong dicatat lah. Iya kan. Baik, ngomong jersinya mantap juga ya. Jersinya Oh, yang mantap. datang spesial tuh. Pesan dari teman datang, pesan cuma itu satu. Kenapa nggak MU? Atau Arsenal, Liverpool enggak? Kalau mainstream. Di Indonesia udah banyak. Ya. Ini yang nggak ada di sini, Sunderland. Kebetulan lagi bagus. Pas momentumnya Pas bisa nahan momen, imbang ya. lagi ya. Oh gitu ya, imbang. Wah, Spesial mantap, debutnya iya. di Locker Room. Iya. Langsung dipakai. Itu langsung dipakai di Locker Room. Masih bau-bau pabrik berarti ya? Original ini kan. Original. Iya, gitu. Langsung dari sana. Iya. Harganya sih nggak seberapa, tiketnya itu. Wih, itu dia tuh yang penting dicari. Mahalan ongkirnya berarti ya. Tiketnya, aduh, tiketnya itu. Iya. Oke. Sama historinya juga mahal Iya. ya. Oke, jadi Bung Ropan minta nih sering-sering. Soalnya yang sebelah sering banget nih. Ini. Iya. Wah, ini Sering banget nih Bung Ropan. Iya kan. Rais melulu. Makanya saya kaget kok saya nggak salah ini. Saya baca dulu dikirim benar saya apa enggak nih. Iya kan. Itu kan. Bisa aja Itu memang. dia kan. Oh. Oke, yang kedua adalah seperti biasa ada Rais Adnan yang biasa memberikan info-info underground. Underground, ngeri banget. Sehat, Is? Kang Gali dong, alhamdulillah Gal. Iya. Gali datu sehat. Gali apa nih? Galian singset ya? Underground, Oh, underground, iya. underground. Kalau Bung Harpa A1 dia K24. Dua Apotik dong. apotik dong. Tapi memang tadi Bung Ropan juga bilang bahwa khusus hari ini di Locker Room bakal buka-bukaan, bakal banyak info A1 khususnya soal siapa calon pelatih timnas Indonesia. Soalnya saya sensitif kalau bicara buka-bukaan, saya sensitif sekali. Oh iya, Tapi tuh, untuk hati-hati. langsung diluruskan Apa tadi. ya dulu yang bakal diluruskan. Oh, iya. Ya kan? Nanti di belakang aja kita Iya, luruskan. iya. Yang belok-belok, yang Iya, bengkok-bengkok kita luruskan. Oke, tapi kita mulai dulu dari persaingan di Liga 1 karena ini masih berlanjut ya, apalagi besok nanti akan ada laga tunda antara Persib versus Borneo yang akan dimainkan. Memang sudah diputuskan ya untuk laga-laga yang pending atau postpone akhirnya di scheduling dan di bulan Desember inilah versus Borneo versus Malut dan tim-tim lainnya juga. Dan tentu ini semakin memanaskan persaingan ketika Borneo di pekan lalu tertahan dikalahkan oleh Bali United, patah win streak-nya sehingga persaingan menjadi lebih terbuka di papan atas untuk perebutan gelar juara Super League di musim 2025-2026 ini. Oke, kita lihat bagaimana Persib dan juga Persija yang terus menanjak dengan catatan kemenangan beruntun, sementara Borneo patah sementara ini. Ini apakah akan menjadi momentum bagi Persib dan Persija untuk bisa menyalip
Oke, disclaimer dulu, ini kita syuting sebelum pertandingan Persib versus Borneo ya. Oke, Bung Ropan. Iya, kalau bicara dengan Persib saat ini kan dia punya 2 pertandingan di tangan kan, Ya. masih bisa untuk ini. Apalagi kemarin dia menang melawan Madura United, suatu hal yang sangat bagus dan itu 4-1. Nah, masalahnya kan mereka 25 poin. Ya, kalau mereka bisa menang 2 pertandingan sisa 31 poin. Ya. Ya, Masih belum ngejar tuh ya, ya? belum bisa mengejar kan Ya. 33, Ya. Borneo udah di atas, Persija 29. Dan memang rame untuk bisa menjadi juara pada musim ini hanya ada 3 tim itu menurut saya. Borneo, ya Persib, Persija. Oke. Nggak ada tim lain. Udah Maaf, mengerucut ke terlalu 3 pagi tim saya itu bicara ya? ini, tapi Ya. menurut saya 3 tim itu yang sangat stabil, konsisten untuk saling mengejar posisi itu. Dan bicara Persib, saya pikir nih mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan di saat akan menghadapi Borneo. Ya itu kalau sampai mereka tergelincir agak berat buat mereka. Ini bermain di kandang, Ya. tidak boleh imbang. Menurut saya harus menang kalau ingin bisa bersaing dengan Borneo. Ya. Walaupun Bojan Hodaksin mengatakan bahwa saya berpikir dengan Persija nih, bukan Borneo. Tapi justru Borneo ada di atas. Baru 1 kali kalah, ini luar biasa. Sayang mereka bisa tersandung di kandang kemarin kan, Iya, iya, melawan iya. Bali. Iya, iya, Apalagi ini kalau mereka bisa menang itu akan lebih mulus buat mereka menurut saya. Tapi Persib, ya saat ini dengan mereka bermain di kandang agak sulit. Mereka belum pernah kalah. Kalah semua kan 2 kali di luar. Iya. Ya. Ya, Persita terakhir, kemudian Iya. dengan Persija, Iya, ya 2 kali. Imbang pun ya mereka di luar dengan PSM. PSM. Ya, jadi sekarang kalau bicara di kandang, ya mau tidak mau harga mati buat mereka, buat Mark Klok dan kawan-kawan untuk bisa menang. Karena 3 poin itu penting buat mereka amankan. Ya. Karena mereka menghadapi pertandingan-pertandingan krusial ya, ada 5 pertandingan sampai terakhir di akhir penghujung bulan Desember itu ada PSM, sebelumnya ada Bayangkara, Ya. ya ada Malut United, kemudian mereka akan menghadapi di Champions League ya tuh Ya, ya. ACL tuh. Ya pertandingan yang menentukan ya, Versus main di Bangkok. GBL lawan Bangkok. Jadi itu mereka harus ya mempersiapkan tim dengan baik. Ya, kemudian rotasi pemain juga harus diatur Ya. dengan bagus oleh Bojan Hodak. Betul. Karena ini tidak mudah untuk bisa mengeruk. Mereka harus konsisten. Tidak boleh kalah sepanjang bulan Desember ini. Kalau tetap ingin bersaing di Liga Super. Ya. Kalau mereka bisa sapu bersih sampai di PSM di penghujung, berarti mereka bisa bikin hat-trick ini. Ya, Kan kemarin baru back to back kan. Ya. Sekarang bisa hat-trick. Begitu. Ya, ya, Sementara oke. saya pikir. Jadi Bung Ropan bilang harus konsisten Ya. di bulan Desember ini dan Betul. jangan sampai kalah di bulan Desember. Padahal kalau kita lihat jadwal Persib Jadwal paling padat. paling padat. 5 pertandingan 5 harus pertandingan. dilakoni dibanding tim lainnya mungkin hanya 2 atau 3 Ya. pertandingan. Artinya memang ini butuh fokus, butuh konsistensi, butuh Ya. rotasi dan segala fleksibilitas yang dimiliki oleh Persib Bandung. Oke, artinya memang tadi Bung Ropan juga menyebutkan bahwa sekarang sudah mengerucut ya, meskipun tentu tim-tim lainnya juga masih bisa mengejar dan juga mendobrak persaingan papan atas. Ini menarik ketika dramanya adalah ikan pesut dikejar 2 harimau. Ada Macan Kemayoran dan juga Maung Bandung. Bandung. Iya. Nah, kalau Rais melihatnya seperti apa? Apakah memang ini sudah mengarah ke 3 tim ini? Atau kita lihat juga nanti di pertengahan musim atau juara paruh musim kita lihat. Karena kadang-kadang tim yang unggul di paruh musim, tapi setelah itu ada yang flop dan lain sebagainya. Ini kan masih dinamis juga. Kalau bicara paruh musim ya memang tinggal 3 itu ya saat ini yang berpeluang besar untuk menjadi juara paruh musim. Tapi Iya. paruh musim itu kan bukan juara, Iya, itu iya. pasti tetap di puncak klasemen. Dan masih ada beberapa tim seperti mungkin sekarang Malut United ya yang lumayan konsisten juga yang bisa menjadi kontender dari ketiga tim tersebut. Iya. Tapi yang pasti memang untuk hingga akhir tahun ini kemungkinan besar Borneo untuk terpleset dari puncak itu besar banget. Oke. Karena kita tahu bahwa Borneo sampai akhir Desember ini mereka harus menjalani 3 laga tandang yang berat semuanya. Di kandang Persib, kemudian di kandang Persebaya, dan terakhir di kandang Malut United. Ya. Itu tidak mudah pastinya bagi Borneo. Kalau terpleset salah satu saja, Persija yang paling mungkin bisa menyalip mereka di posisi puncak. Walaupun secara pertandingan mungkin masih lebih banyak Persib ya, tapi Ya. Persib ini kan tantangannya lebih berat. Betul. Mereka harus bertanding juga di ACL tuh. Tadi sudah diungkap sama Bung Ropan sendiri di pentas sepak bola lokal juga mereka juga menghadapi lawan yang berat juga gitu loh. Yang pasti hingga akhir tahun ya. Jadi memang Persija yang agak mungkin bisa menyalip di awal tahun nanti bisa di Oke. puncak. Borneo sendiri ada kemungkinan bisa terpleset karena setelah kekalahan kemarin artinya permainan dari Borneo FC sudah terbaca sama lawan-lawannya Ya. dan sudah dibuktikan oleh Bali United bagaimana cara untuk mengalahkan Borneo. Mungkin bisa dibilang namanya tim baru kalah sekali gitu ya, Iya, tapi iya. kayaknya udah kayak sesuatu banget gitu ya. Nah, Borneo FC yang nanti akan menghadapi Persib Bandung, ini laga yang akan sangat penting dan seru tentu bagi kita semua yang menonton ya.
Bung Ropan sendiri melihat seperti apa nanti kesiapan Borneo untuk bisa comeback, untuk bisa kembali ke jalur kemenangan, tapi lawan yang dihadapi ternyata juga tim yang saat ini lagi menanjak, kemudian juga setelah kalah di Lion City, tapi sudah kembali ke Super League dan kembali menemukan kemenangan. Artinya trennya lagi naik nih. Gimana nanti Borneo menghadapi laga krusial versus Persib? Ketika mereka kalah lawan Bali United kayak viral gitu ya, kayak heboh sekali ya. Padahal baru 1 kali kalah ya. Ya. Tapi memang banyak yang menunggu kapan dia bisa tersandung. Setelah 11 pertandingan dihajar habis, kemudian mereka menunggu. Tidak ada yang menduga, saya pikir, ketika mereka bermain di Segiri ya, di kandang itu mereka harus kalah lawan Bali United yang sebenarnya nggak begitu, belum begitu oke lah ya. Tetapi kemudian mereka kalah di kandang. Mungkin kalau bermain di Bali orang masih bisa terima. Tapi bermain di kandang itu 3 poin itu mereka harus dapatkan. Itu yang membuat ada kehebohan ketika kalah. Nah, akhirnya mereka tumbang juga, kalah juga. Dan ini juga yang membuat Persija dan Persib tersenyum. Karena dengan kandas itu kan enak nih. Ada angin segar buat Persija dan Persib. Persija di ulang tahun dapat kemenangan di GBK, kemudian Persib menang di kandang lawan. Jadi artinya ini membuat persaingan ini makin seksi nih, makin rame lah ya untuk bisa menjadi klub juara. Tapi kalau bicara persiapan, saya pikir mereka akan tersadar gitu. Ketika mereka kalah kemarin, mungkin mereka datang ke GBLA, mereka akan lebih siap. Karena dari materi juga saya pikir bagus, ya sangat bagus juga. Cukup merata dan ini harus hati-hati bagi Persib Bandung. Oke, bermain di kandang. Ya, mereka didukung oleh para boboto yang sangat kuat, fanatismenya sangat tinggi. Tapi tentunya bagi Borneo, saya pikir mereka tidak ingin juga kehilangan angka kan. Ya, bagi Fabio Lefundes ya sebagai pelatih tentunya akan memberikan, tentunya ada hal-hal yang ingin untuk mereka lakukan, mempersulit bagi Persib Bandung, saya pikir. Imbang saja bagi mereka sudah cukup sebenarnya. Sudah suatu hal realistis ya. Imbang rasa kemenangan. Ya. Karena mereka tahu Persib pasti akan habis-habisan untuk bisa menang, meraih. Karena itu kan tujuan utama dari Persib, harus bisa menang. Kalau Bung Ropan bilang, tentu Borneo akan punya motivasi bangkit di laga lawan Persib nanti. Dan mungkin hasil imbang ini akan menjadi hasil dengan rasa kemenangan gitu ya di momentum kebangkitan kali ini. Kalau lu melihatnya gimana? Sebenarnya laga melawan Borneo ini adalah salah satu ujian bagaimana Bojan Hodak bisa kuat dalam rotasi pemain ya. Dan ini harus menjadi ajang pembuktian bagi para pemain yang menit bermainnya jarang, saat ini sudah mulai dibutuhkan di jadwal padat seperti ini hingga akhir tahun. Mereka harus bisa memberikan pembuktian. Kemarin Dewangga tampil baik ketika menghadapi Madura United, bahkan pemain muda seperti Nazir Alvaro juga tampil luar biasa gitu, dapat pujian juga dari Coach Bojan Hodak. Jadi memang para pemain seperti ini mungkin yang belum seperti Alhamra Hanusa juga harus bisa memberikan pembuktian apabila nanti dia mendapatkan kesempatan bermain, karena kedalaman skuad Persib bisa dibilang sangat mumpuni ya untuk berkompetisi di 2 kompetisi yang sekarang mereka ikuti di Champions League dan juga di Super League gitu. Yang pasti memang dengan jadwal padat seperti ini, tinggal bagaimana Bojan Hodak buktikan lagi kualitas racikannya, terutama dalam hal rotasi pemain, karena tidak mudah ya menghadapi dalam sebulan ini 5 pertandingan. 5 pertandingan dalam sebulan ini. Terus mereka juga dalam persaingan yang sengit, dan gue melihat sih di sini para pemain yang sekarang mungkin dianggap sudah tidak perform itu sudah mulai was-was ya. Apalagi kita tahu bahwa William Marcelo sudah dipastikan lah kayaknya ini sudah 90% ya, tinggal nunggu keputusan aja. Ya udah atur nuhun. Udah atur nuhun, tinggal mencari penggantinya siapa gitu. Dan satu lagi pemain ada Ramon Tangki yang juga masih menjadi dalam radar kewaspadaan untuk bisa dicoret. Sebenarnya secara statistik ada 4 ya. Kemudian satu lagi si Adam Prisbeck, kiper yang harusnya kiper asing ini menjadi kiper utama, tapi ternyata dia kalah saing dengan Teja Pakualam. Ya ini menjadi masalah juga. Satu lagi sebenarnya yang agak di bawah ekspektasi yaitu Berginho. Berginho sendiri menit bermainnya tidak terlalu banyak dan persaingannya sangat sengit di situ. William Barus bisa ditempatkan di situ, Sadil bisa ditempatkan di situ, kemudian Beckham Putra juga bisa ditempatkan di situ. Jadi memang Berginho ini juga masih was-was juga harusnya, walaupun sebenarnya kalau berkaca dari musim lalu dia bersama Borneo itu tampil sangat luar biasa, menjadi salah satu pemain kunci dari Borneo FC. Tapi di sini Bojan Hodak pun sudah sempat bilang ya, ini levelnya Persib dan lo kalau nggak bisa ngikutin untuk ke level Asia, siap-siap aja dicoret. Karena para pemain-pemain yang bagus itu direkrut dari klub sebelumnya bagus, itu diharapkan bisa membawa Persib di level Asia, bukan di level Super League ya, di level Asia permainannya gitu loh. Walaupun di Super League ya pasti ngelawan lah para pemain ini gitu. Yang jelas kalau tidak perform di situ udah siap-siap aja dicoret untuk putaran kedua.
2022 nanti. Jadi memang salah satu kebutuhan utamanya adalah untuk menghadapi ACL tuh ya, untuk bisa moncer di kompetisi level Asia. Kalau Persija gimana? Boyan Hodak sendiri justru lebih khawatir sama Persija katanya, karena tim ini juga lagi punya tren yang bagus dengan rentetan kemenangan atau win streak sebanyak 5 kali, ditandai dengan Maxwell juga gacor sebagai top scorer sementara ini bersama dengan Dalberto. Kalian melihatnya gimana, Bung Ropan? Iya, jadi saya pikir ya sangat wajar kalau seorang pelatih seperti Boyan Hodak tuh melihat bahwa siapa lawan yang paling akan mengancam, ya kan? Jadi memang ada Borneo di atas, tetapi yang di atas dia ada Persija yang sedang bagus, trennya lagi bagus. Jadi saya pikir oke lah kalau dia bisa mengatakan demikian, tetapi kalau bisa dilihat bahwa ambisi dari Persib Bandung untuk membuat hat-trick itu sangat besar, ya, sangat tinggi untuk bisa bagaimana mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, cuma tetap harus berhati-hati. Dengan mereka tidak kalah lawan Borneo dan tidak kalah melawan Persija, itu akan menjadi kunci buat Persib untuk bisa menjadi juara. Tidak mudah, tidak gampang tentunya untuk bisa ke sana, karena sudah bisa melihat bahwa bagaimana 5 rentetan kemenangan dari Persija kan, sedang bagus 29 poin dan sangat mengancam bagi Borneo. Walaupun Persija sudah lebih banyak bermain dibandingkan dengan Borneo dan juga dengan Persib yang masih punya dua pertandingan. Jadi ya kita tinggal tunggu aja, kalau menurut saya apa yang harus dilakukan ya oleh Boyan Hodak, ya rotasi dia yang paling penting. Makanya perlu dia untuk mendatangkan pemain-pemain, misalnya ada rumor yang beredar seperti Marko Dunkacic ya dari Kroasia, Joe Pelupesi juga yang diinginkan untuk bisa datang, termasuk dengan yang bilang tadi Adam Preci kan mau keluar. Siapa tahu Margono yang akan datang. Kita nggak tahu. Karena di Kosovo dia akan keluar. Jadi dia akan membentuk tim ini sebaik mungkin di semua lini itu balance. Ada keseimbangan yang kuat untuk menghadapi Persija itu, menghadapi Borneo, tim-tim yang sangat baik. Dia perlu itu. Jadi bukan saja di Liga Super tapi di ACL ya, di ACL tuh yang untuk bisa, karena kalau dia bisa menjadi juara juga, kan dia harus bisa bersiap di ACL untuk menghadapi misalnya Gamba Osaka yang calon lawan dia di 8 besar. Ya, kemudian akan menghadapi wakil Vietnam di 16 besar. Anchong Din ya, dari Hanoi. Namdin ya. Yang nggak gampang karena di situ kan ada Nguyen Din Bah yang kemarin membuat 2 gol di SEA Games melawan Laos, menang 2-1, dan 2 gol itu dibuat oleh Nguyen Din Bah. Salah satu lawan Persib adalah mereka nanti di 16 besar. Tapi kan harus bisa melewati juga lawan Bangkok juga. Tapi saya rasa kalau bicara dengan Bangkok ya mereka bisa menang lah. Karena di Bangkok kan 2-0 ya. Dan Bangkok nggak punya ini lagi ambisi. Mereka udah lolos. Aman. Jadi walaupun Sailors itu menang berapapun, mereka kalah kan head to head yang dilihat di ACL itu kan head to head, bukan selisih gol. Jadi Persib memang harus berpikir dulu sebelum sampai ke Persija atau ke mereka harus bisa ambil dulu paling tidak kan imbang di GBLA untuk bisa lolos. Gitu. Oke. Tapi kalau lu lihatnya statement Boyan Hodak ini memang apa faktornya? Atau ini hanya saywar aja? Sebenarnya Boyan Hodak menyadari betul ya bagaimana rivalitas yang tinggi antara Persija dan Persib gitu loh ya, karena setiap pertandingan pasti semua pemain di kedua tim punya motivasi tinggi untuk bermain ngotot untuk bisa timnya ini jangan sampai kalah. Boleh kalah sama siapapun tapi jangan kalah sama Persija atau Persib misalnya gitu. Itu yang ditanamkan ya mungkin oleh para pemain dari kedua tim. Jadi Boyan Hodak menyadari betul bahwa betapa beratnya, apalagi kalau misalkan harus bermain di kandang Persija dulu gitu. Gue lupa apakah main di kandang Persija dulu atau di kandang Persib dulu, tapi yang pasti setiap pertandingan melawan Persija pasti akan sangat berat. Atmosfernya juga akan sangat luar biasa, tekanannya sangat tinggi. Baik itu dari supporter sendiri yang nggak mau kalah lah pokoknya sama tim rival gitu ya. Pasti memang itu menjadi itu pasti akan menjadi hal yang berat dibandingkan El Clasico kan. Padahal dulu El Clasico tuh PSMS Persib ya. PSMS Persija gitu. Tapi yang pasti memang kalau setiap pertemuan kedua tim ini pasti akan selalu menyita lah perhatian dan selalu menarik gitu. Jadi Boyan Hodak tahu betul akan hal itu. Makanya dia bilang ya paling berat adalah nanti saat melawan Persija. Tapi itu masih lama seperti kata Bung Ropan tadi. Masih ada kalau nggak salah Januari apa Februari gitu. Tahun depan lah itu. Tahun depan. Dan sebelum itu mereka harus fokus dulu nih di bulan ini. Yang pertama adalah lolos dari fase grup ACL 2 dan setidaknya bisa bertahan di 3 besar dulu deh. Untuk menjaga tetap di track jalur juara. Sebenarnya itu dulu yang harus difokuskan sama Persib daripada harus berpikir terlebih dahulu panjang lawan Persija yang masih akan dihadapi tahun depan gitu. Jadi memang saat ini karena Bangkok United walaupun kemarin juga
kalah ya di kandang sendiri. Dia saat ini tidak sudah aman, tulus, gitu sudah ya. aman. Iya. Tapi bisa jadi mereka ngejar kemenangan karena match fee-nya lumayan loh. Betul. Iya, Iya. kalau menang match-nya Match fee-nya gede, Oke lah. oke Iya. gitu. Makanya Oke buat ini mereka. juga harus hati-hati. Supaya dapat buat lawan Persib. yang relatif lebih mudah juga di fase kalau knockout ya. di fase Betul. knockout-nya biar dapat lawannya lebih mudah, jangan sampai ketemu Jepang, China Iya. dulu atau tim dari Asia Timur lah gitu, ataupun dari Australia gitu yang Iya. bisa dihadapi juga di fase berikutnya. Ya. Oke, ini menarik ya bagaimana persaingan di Super League yang sekarang ini semakin panas. Ada Borneo, Persija, Persib, kemudian Malut, PSIM dan tim-tim lainnya yang kita harapkan memang terus dinamis supaya ini juga membuat keseruan ya di Super League dan persaingan kita lihat memang semakin berwarna. Borneo tim yang tentu pengen juara untuk pertama kali. Kemudian Persija Jakarta juga punya ambisi untuk mematahkan Persib Bandung yang sekarang juga menjadi salah satu kontender untuk mencapai hat-trick-nya. Ini akan menjadi persaingan yang sangat luar biasa. Kita ikutin terus. Nah, ini yang udah ditunggu-tunggu juga nih soal bursa transfer ya. Tadi Bung Ropan dan juga Rais juga sudah menggocek sedikit ya. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Ya. Tipis-tipis ya. Iya. Beberapa pemain, terutama ada William Marsilio yang mungkin dianggap nggak perform ya, kemudian juga soal attitude dan lain sebagainya. Ini memang sudah sangat di ujung tanduk sekali, atau memang di atas kertas Boyan misalnya sudah mengembalikan kepada manajemen William Marsilio, bahkan di pertandingan tandang juga tidak dibawa, tidak diikut sertakan. Ini udah benar-benar akan hatur nuhun ya. Iya, itu udah nggak ada tempat sih kayaknya untuk putaran kedua, karena Oke. dengan dikembalikan kemarin juga tidak ikut sesi latihan dan juga tinggal diserahkan kepada manajemen soal negosiasi ya, Iya. soal pemutusan kontraknya apakah nanti dipinjamkan ataupun memang diputus kontraknya. Nah, ini yang masih tampaknya masih alot di level manajemen dan pemain. Tapi Bojan Hodak sendiri sudah pasti tidak akan memakai William Marsilio. Ya. Jadi Oke. memang ini tinggal kembali lagi ke Williamnya, apakah dia mau putus kontrak atau dipinjamkan Iya. nanti ke klub lain gitu. Karena Bojan Hodak tahu betul kalau misalkan ada pemain yang mungkin sudah dalam tanda kutip tidak nurut sama dia, bisa terjadi juga nanti tidak harmonis di ruang ganti. Iya. Itu kan yang tidak diinginkan. Iya. Bojan Hodak sendiri sudah berhasil menghandle hal itu dalam 2 musim terakhir hingga akhirnya Persib menjadi back to back ya juara. Ya, kita tahu bahwa pemain yang didatangkan nama Persib ini para pemain bintang memang. Iya. Para pemain bintang di level di Super League lah gitu di Indonesia gitu. Jadi memang tidak mudah juga menghadapi para pemain ini kalau bukan pelatih yang tegas dan punya karakter, pasti akan tidak akan mudah untuk bisa menghandle sebuah tim sebesar Persib. Kalau lu sendiri melihat apa sih yang menjadi masalah bagi Marsilio, padahal di Arema dia lumayan bagus ya, apa yang menjadi kendala? Sebenarnya sempat ada beberapa catatan juga, dia di Arema juga sempat ada bad attitude juga iya. dikabarkan gitu. Jadi memang lebih kepada itu sih. Oke. Terus juga di performa dia di musim ini itu juga tidak seperti ketika dia di Arema. Nah, ini yang membuat akhirnya Bojan Hodak melakukan penilaian. Mungkin kemarin ada kritik ya. Kan kita tahu sempat ada postingan juga dari William Marsilio yang bilang masa dia disalahin yang cuma main 6 menit dengan yang kekalahan yang kemarin City Seller gitu. Jadi mungkin ada ego tersendiri dari William Marsilio. Terus Bojan Hodak mengkritik dia gitu loh, dan harus evaluasi diri. Ya mungkin agak ada ketersinggungan di situ gitu ya. Akhirnya terjadilah seperti saat ini gitu ya. Tinggal balik lagi ke masing-masing. Kalau memang sudah tidak bisa, gue rasa memang Bojan Hodak udah nggak ada tempat lagi untuk William Marsilio untuk saat ini. Oke, kayaknya memang hanya ada satu William ya. Nextnya kayaknya cuma satu nih, William dan William sih memang. Cuma Satu kedengeran. William. Iya. William. Makanya. Kalau yang tadi dibahas oleh Rais, saya pikir William. memang sudah sulit. Oke. Ya, karena masalah itu attitude itu di Arema juga begitu dulu katanya. Iya. Kemudian seorang pemain kalau sudah tidak cocok dengan pelatih itu sulit. Sehebat apapun ya. Sehebat apapun. Karena yang menentukan di sebuah tim itu kan pelatih. Betul. Tapi sudah sulit untuk diatur. Itu berat. Iya. Padahal kan sudah diberikan kesempatan sebenarnya. Iya. Dan dia itu kalau nggak salah ya, mungkin Rais tolong dikoreksi, dia bisa bikin gol waktu pertandingan persahabatan di GBL lawan klub Australia, Sydney kalau nggak salah. Iya, Iya. betul. Ya, salah satu gol kan dari dia. Betul. Iya. Dan dia sudah dicoba, mungkin lawan Selangor atau lawan apa kemarin, dia sempat masuk di babak kedua. Tapi Iya. enggak. Tapi kan nggak juga akhirnya. Jadi dia lepas, dan itulah mungkin salah satu ketika dia keluar, muncullah kabar tentang Joe Pelupesi itu. Iya. Sehingga kekuatan kedalaman skuad lebih tebal Iya. di Persib itu, dengan kalau memang benar-benar Joe itu bisa mendarat, sangat kuat memang. Iya. Ada Luko di situ, ada Mark Locke, Iya, betul. Tom Hai yang ada Adam di situ. Alis di Adam situ. Alis sudah Iya. ada situ, bagus. Bahkan kadang-kadang Eliano bisa bermain juga di posisi itu untuk bisa didorong, walaupun dia bermain di belakang bagus.
Jadi banyak opsi yang akan dilakukan oleh Boyan Hodak. Jadi dia nggak peduli, nggak ada juga dengan William Marsilio ini nggak apa-apa buat dia. Bagi dia udah punya. Karena selama ini juga William Marsilio menit bermainnya sangat minim sekali ya. Tanpa dia juga kan tim ini ada di atas. Betul. Jadi ya lebih baik saya pinjamkan atau dia sendiri yang bisa keluar misalnya dari Persib mencari klub lain atau kembali lagi ke Arema. Tapi apa Arema akan terima juga? Kita nggak tahu juga kan. Mungkin klub-klub lain oke lah bisa masuk. Jadi jangan mungkin seorang pemain itu merasa bintang. Mungkin dia merasa bintang datang, bagus, skillnya oke, misalnya ya. Bagaimana? Tapi kan ini di Persib. Kolektivitas. Semua bintang. Jadi jangan ada satupun yang merasa bintang di situ. Sehingga Boyan Hodak nggak mau seperti itu. Ya dia kolektivitas permainan tentunya yang dia inginkan di sini. Begitu saya kira. Kalau bicara William Marsilio, gue jadi ingat waktu pertama kali lihat dia itu kan di Piala Presiden 2002 musim lalu lah, yang waktu Arema juara di Solo. Arema penalti waktu itu. Jadi gue melihat dia itu adalah salah satu pemain asing yang bakal bersinar. Karena memang tampilnya oke banget dia pemain. Ini pemain gue sempat prediksi skill itu dan individunya oke banget. Individu bagus. Individunya bagus memang, bagus banget. Ini pemain baru datang, kemudian di Arema terus skill individunya bagus, tapi masuki masa kompetisi memang tetap bagus. Tapi sayangnya ya nggak tahu lah, ada masalah titik itu ya seperti diungkapkan akhirnya muncullah kabar dia diambil sama Persib. Ya tadi yang berharap wah bakal benar jadi pemain bintang nih, pemain asing barulah macam-macam kayak Ciro Alves atau David da Silva dan segala macam. Tapi ternyata kasus yang sama terjadi lagi dan dia justru membuat karirnya agak sedikit tersendat ya. Kalau secara skill harus diakui skillful banget pemain ini. Oke banget. Tapi untuk mengikuti gaya main mungkin ya yang diterapkan sama Boyan Hodak mungkin masih butuh adaptasi. Tapi secara skillful banget pemain ini. William Marsilio. Cocok buat di Persija kayaknya Mas. Enggak berat juga sih kalau di Persija. Berat juga. Udah cukup lah Brazil. Udah cukup di Persija. Tapi mungkin Boyan Hodak nggak mau orang terlalu banyak terlalu menonjol skill, mungkin. terlalu banyak meliuk-liuk, terlalu banyak. Dia mungkin bermain dengan lebih kolektif ya. Lebih kolektif. Itu yang dia ingin kan. Berarti kompensasinya dibayar nih kan setahun ya kontraknya dia ya, baru setengah musim kan? Iya pastilah. Tergantung nanti deal-dealnya gimana tak? Tadi lu bilang kan apakah dipinjamkan? Apakah dipinjamkan dulu? Biar klub yang dipinjamkan yang tanggung gajinya kan misalnya. Siapa gitu. yang sanggup tanggung gaji besar dari seorang William Warner Brothers mungkin mau ambil. Bisa juga ya kalau diizinkan oleh Ilik ya. Bukan cuma nanggung gaji, nanggung ulahnya juga. Itu. Oke. Tapi ini ada yang menarik nih. Ketika tadi kalau Bung Ropan bilangnya ini skuad harus balance ya. Betul. Ada yang masuk, ada yang keluar. Terus juga supaya pemain-pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung nggak mubazir. Karena kita melihat ada beberapa pemain yang sampai hari ini mungkin belum dimainkan atau sangat minim sekali menit bermainnya. Ataupun ketika misalnya dikasih kepercayaan, dikasih minute of play, belum perform gitu ya. Ditambah lagi ada kabar bahwa nih Persib bakal merampingkan skuad nih supaya efektif tadi skuad yang dimiliki, materi pemain yang dimiliki semuanya kepake gitu, baik di Super League maupun di ACL tuh kabarnya bakal direkrut nanti ditampung oleh Persebaya, ada 6 pemain misalnya. Terlalu jor-joran mungkin terlalu banyak ya kalau sampai dipikir demikian. Bisa saja saya pikir kalau manajemen berpikir bahwa perlu ada perampingan ya sehingga mereka lebih efektif itu oke. Makanya mereka perlu untuk mendatangkan pemain-pemain yang siap pakai saya pikir. Bukan untuk nganggur banyak di bangku cadangan. Jadi itu yang saya bilang balance, menjaga keseimbangan. Artinya di starting 11, oke. Dan juga datang sebagai super sub. Itu pemain-pemain yang levelnya tidak jomplang dengan yang ditarik. Harus sama. Nah, sekarang mungkin dirasakan ada beberapa yang kalau ini ditarik misalnya Tom Haye keluar, yang ganti siapa? Mark Locke keluar, harus yang ganti padan ya. Harus itu yang membuat mungkin dilihat oleh Boyan Hodak kita perlu. Karena kita kan berpikir bermain bukan cuma di Liga Super. Karena bermain di ACL League 2 kan. Ya itu yang harus ada. Makanya pemain-pemain bagus yang diambil oleh Persib Bandung. Kalau apalagi mereka ingin mempertahankan gelar juara kan. Perlu konsistensi yang bagus. Karena kan tidak mudah untuk bagi sebuah tim itu bermain dengan pemain misalnya starting 11 yang bagus itu semua. Kita harus melihat bahwa ada kemungkinan cedera itu kan banyak. Akumulasi kartu. Betul. Kartu merah atau kartu kuning itu berpengaruh juga. Kalau nggak seimbang dengan yang ada di bench agak berat untuk mengarungi satu musim karena lama ini kan bukan satu turnamen yang cuma mungkin 5-6 kali bermain, ini kan panjang. Betul. Artinya memang untuk kebutuhan rotasi ada, tapi juga nggak numpuk gitu. Iya, benar. Memang harus efektif ya dan efisien lah sebenarnya. Kemarin ketika pada saat merekrut banyak sekali pemain-pemain bagus dari klub sebelumnya, contoh lah Hamra Hehanusa, dia itu tidak tergantikan di Persik Kediri dan dia sedang dalam top performa. Tapi di Persib ternyata levelnya belum bisa sebagai starting line up gitu. Belum dapat kesempatan bermain. Kalau misalkan
dia tuh saingannya tuh ada Julio Cesar, Yeah. Patricio Matricardi, susah. Federico Barba, ya. Barba. Yeah. 3 ini harus cedera dulu salah satunya. Wah, parah lu, Isan sudah yang cedera, Is. Bukan salah satu, 2 yang harus cedera, baru Hamra kayaknya bisa main. Yeah. Itu yang Itu agak pun lumayan Barba berat. udah cedera masih belum bisa Masih main belum juga. bisa main juga. Belum main. Jadi memang Tapi agak disclaimer berat dulu, juga. bukannya Rais Bukan yang doain saya cedera, mendoakan ya, cedera. Tapi memang berat untuk Hamra Yanusa untuk bersaing dengan para pemain 3 back tengah asing ini yang menjadi andalan gitu loh. Ya pasti memang walaupun secara kedalaman ini sangat dibutuhkan di tengah padatnya kompetisi yang mereka ikuti gitu. Ya kualitasnya kan Hamra tidak diragukan lah. Tapi Iya. bisa jadi kalaupun tidak dapat kesempatan lagi karena lumayan berat juga nungguin 2 orang Iya. absen gitu Iya. ataupun dalam performanya yang under baru dia dapat kesempatan. Apalagi di posisi back tengah ya Iya. untuk Hamra Indonesia. Bisa jadi dia akan dipinjamkan ke klub lain. Apakah balik lagi ke Persik Kediri atau klub lainnya gitu loh. Iya. Yang memang membutuhkan saat ini tenaga lebih di putaran kedua nanti. Opsi itu bisa dilakukan sama Persib untuk mendatangkan lagi pemain baru yang siap pakai, benar kata Murapan tadi, dan posisinya juga lebih dibutuhkan, misal di lini tengah ataupun di lini depan. Itu yang paling realistis sekarang mungkin dalam pikiran manajemen dari Persib Iya, iya, ataupun iya. dari coach Bojan Hodak sesuai kebutuhannya dia gitu. Karena secara di lini belakang numpuk udah. Ya. Numpuk pemain-pemain bagus, numpuk banget. Belum lagi Rezaldi yang katanya masih cedera gitu. Belum ada lagi si siapa namanya Zalnando. Fernando. Itu back sayap. Itu pun nggak main-main karena Eliano Berat. tampilnya oke. Eliano bisa Dan di Putros banyak oke. posisi, betul. Belum lagi Kakang Rudianto yang dimainin Iya. di situ, Masih ada Robi Robi Darwis Darwis, masih juga ada. mainin di situ Iya. gitu. Jadi memang full nih di backnya udah benar-benar penuh Iya. gitu. Jadi mungkin bisa jadi ada satu pemain yang akan dilepas atau dipinjamkan dari posisi back, kemudian mendatangkan pemain lainnya tapi di posisi lain yang lebih dibutuhkan di tengah ataupun di depan. Iya, iya. Nah, Marsilio keluar katanya ada kabar Ciro Alves Ciro Alves Balik lagi. kayaknya itu udah katanya ngomong katanya saya berhubungan baik sama Ciro. kalau berhubungan baik mah baik terus. Baik terus. Iya, kalau Haji Umus semua pemain baik. Semua Pak Haji Umum baik semua. Baik Iya, semua, iya. iya. Kemungkinannya gimana ya Iya. Ciro? Kayaknya enggak sih kecuali mau bayar gede ya. Manut loh ini. Manut ya. Manut loh ini. Nyaman loh pasti. Iya, benar, Seenggaknya nyaman walaupun secara mungkin kalau misalkan bicara kota ya tidak seperti semudah ya apa namanya fasilitas yang dimiliki tidak semudah ketika berada di Bandung gitu. Tapi yang pasti secara kesejahteraan ataupun situasi tim nyaman Ciro Alves sudah di situ gitu. Ya kenapa Ciro pergi? Karena dia melihat ya apalagi kalau bukan Fulus kan. Iya. Iya. Kalau Dan- kalau mau nyaman Juara ya Bandung udah. dong. Iya, benar, Ya, kalau nyaman Bandung. kotanya enak, semuanya pemandangannya bagus, Iya. ya kan. Tapi karena ini cuan lebih gede ya dia akan pilih. Tapi- akan pilih sana. dulu ya. Tapi bisa juga iya, kalau balik benar. kalau lebih gede lagi. Iya, tapi waktu itu kan karena Ciro Alves juga sempat diungkapin kan waktu itu di teman-teman media juga waktu itu sama Bojan Hodak kasih tahu bahwa Ciro belum dapat tawaran perpanjangan kontrak. Oh. Waktu masuki musim ini kan dia mengakui itu gitu. Makanya dia akhirnya ya terpaksa gua pergi karena gua sepertinya ya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Pelatih sih butuh gua gitu. Ya mungkin nggak deal harga lah atau gimana. Ya akhirnya ada tawaran yang lebih Lebih bagus tinggi, kata ya. pelatih. Ya lu ambil sebagai pemain profesional Iya, gitu. iya, Bojan Hodak pun meminta itu menasihati hal seperti itu untuk Ciro Alves karena kan ini hidup lo gitu. Karir lo, ya. Karir lo Karir gitu. dia. Ya udah akhirnya ya udah kemalut. Nah, sekarang kalau Persib bisa berani lagi Hajar lagi. hajar lagi gitu. Buyback Iya. buyback Kita lagi tahu. iya kalau buyback lagi bisa jadi Mesti bertemu di Natal kayaknya. iya bisa Biar- jadi juga Biar klop itu kan. Iya. Walaupun klub udah nggak di Liverpool ya. Iya, betul. Meskipun Betul, klub betul. juga dirumorkan CLBK juga ya. Oh gitu ya. Iya, ya. Kan mesti balik juga Mesti Jerman, balik Bos. juga ya. Oh iya Jerman, benar. Bos. Jerman ingat Jerman Jerman. Ingat Jerman Jerman. Ya. Jajaran Matraman. Ya kan mata. Jerman Timur. Jajaran Matraman Jakarta Timur. Ada Deutschland. Ya kan? Deutschland. Gitu. Iya. Jadi bisa juga Ciro kalau balik ya boleh juga. Bagus sih ya, boleh juga. Boleh juga kalau dia ada. Iya. Ya oke kan? aja ini akan menjadi apa namanya satu drama yang menarik juga ya untuk kita nantikan. Tapi kalau bilang saya tambahkan tadi, kalau bilang Rais bilang tadi belakang benar, memang benar. Versi itu belakang oke. Kan masih ada Alfriano Dewangga yang bisa Iya, bermain di tengah. Dewangga Dia kan iya. bisa bermain di tengah juga, Iya, kan di bisa tengah di juga. tengah, Dia bisa fleksibel bertahan. Kemarin dia coba di kiri Di juga kiri, dia oke. iya. Iya kan? Kalau dia bermain di tengah nggak akan main-main. Iya. Sampai 2 tahun lagi nggak main-main. Iya kan? Iya, Tapi benar.
Untuk dicoba Hoda kemarin bermain agak kepingin. Iya, betul. Ternyata oke juga nih. Iya. Karena memang di tengah sesak. Benar. Iya. Dan bisa lagi. Betul, Gitu betul. loh. Hamra pun mungkin bisa diopsikan seperti itu. Iya. Apakah nanti bisa dijadikan gelandang bertahan bertukaran dengan Alexander Dewangga gitu untuk demi memberikan kesempatan bermain. Jam bermain Jam lah. bermain karena memang berat untuk menggeser 3 back itu. Benar. Harus punya fleksibilitas ya. Kecuali Dan- tiga-tiganya demam semua. Ya, demam. Kayak Barba kemarin tuh. Iya, biasanya kayak Barba tiba-tiba kemarin, demam. iya, tiba-tiba. Wah, agak goyang kan di belakang agak goyang kan. Barba nggak ada kemusukan 5 gol tuh di Iya. League 2 kan kemarin. Iya, iya, 2 iya. dari Selangor, 3 Tiga dari dari Sailors. Sailor. Aduh, Iya, iya, Barba betul. balik langsung menang. Iya, kan? Bener banget ya, langsung Begitu on fire kan, juga. bikin gol lagi. Oke, tapi tadi sepakat ya bahwa pemain yang didatangkan ke Persib ini pemain yang benar-benar siap pakai. Itu Tapi benar. pemain itu kan pasti butuh adaptasi. Nah, batas toleransinya di mana? Sementara kalau kita lihat laga yang dihadapi Persib tentu laga-laga krusial semuanya. Laga-laga penting harus dimenangkan, termasuk lawan Bangkok misalnya, atau misalnya nanti ya di ACL tuh di fase knockout. Kadang-kadang kan untuk mencoba pemain yang baru atau yang pemain cadangan yang lama menit bermainnya minim juga agak riskan gitu. Terus di Super League juga tentu sedang berkejaran dengan 2 kompetitor di atas, butuh kemenangan terus sehingga agak riskan tadi untuk memainkan pemain yang misalnya baru dan lain sebagainya. Batas toleransi itu di mana kalau di Persib ukurannya untuk pemain baru sampai dia bisa beradaptasi? Kalau misalnya Joe Pelupesi yang misalnya Iya. ya dia jadi nggak akan perlu banyak adaptasi saya pikir. Iya. Karena Ya, dia tahu kan cara bermain dia sebagai tim nasional, kemudian ada Klok di sana, Ada Tom Hai juga. ada Eliano yang sudah terbiasa dia bermain, Iya. apalagi di posisi back tengah. Kalau tiga-tiga ini dimainkan secara bersamaan kan bagus. Iya. Artinya mereka punya chemistry yang oke, jadi tidak ada masalah. Dan biasanya pemain-pemain profesional seperti mereka, terlepas juga dengan Marco dan Zulkifli Iya. yang mau datang, itu hanya perlu 2-3 pertandingan. 2-3 pertandingan, Ya. iya. Mereka cepat untuk beradaptasi. Jadi nggak lama. Kalau makanya Persib kenapa ingin bertangan banyak pemain-pemain tim nasional walaupun mereka abroad di luar, karena itu. Iya. Mereka sudah saling menyatu, sudah tahu. Iya. Jadi tidak perlu lama menunggu. Mungkin 1-2 pertandingan sudah masuk. Ya kan? Dengan Eliano buktinya kan, Iya. nggak perlu lama. Tom Hai, Iya. bagus. Makanya itu Joe Pelupesi perlu untuk datang karena itu menciptakan keharmonisan di dalam tim dan tidak perlu lama. Jangan pemain-pemain yang butuh 10 pertandingan, 20 pertandingan, nah, sulit memang kalau bisa katakan seperti itu. Oke, kalau menurut Tis? Iya, memang paling lama mungkin hanya 2 pekan kali ya. Kalau Iya. proses adaptasi itu untuk pemain profesional ya, dia yang dibutuhkan untuk batas toleransi untuk ketika pemain baru yang didatangkan nanti gitu. Karena Persib butuh pemain jadi yang cepat adaptasi. Ya saya yakin juga sudah diperhitungkan ya mendatangkan seorang pemain baru nanti yang memang sudah mengenal juga ada rekannya di Persib. Betul. Iya. Jadi itu menjadi salah satu indikator juga nanti dalam perekrutan pastinya oleh yang diincar sama Bojan Hodak gitu. Selain juga nanti nilai nominal kontraknya juga yang memang harusnya terjangkau oleh Cocok levelnya lah. Persib ya, harus cocok lah itu. Itu yang paling penting. Tapi kalau soal adaptasi saya yakin kalau pemain-pemainnya seperti itu sudah mengenal juga beberapa rekan di situ ataupun gaya mainnya juga sudah diketahui sama si pelatih, cocok nih sama skema gua. Paling cuma 2 minggu gitu loh. Iya, Betul. Adaptasi itu. Asalkan semuanya suportif ya, supporting Iya. gitu dari Iya. si pemain tersebut. Ramon Tangki itu sebenarnya juga disupport habis-habisan. Iya. Kemarin kalau kita tahu yang kemarin pada saat laga lawan apa tuh, pokoknya dikasih kesempatan semua pemain mencoba mengarahkan bola ke Ramon Tangki, Iya. tapi emang apes saja dia. Lawan Madura bukan dia main pertama. Iya, lawan Madura Iya. dia. Main Tapi pertama dia dia. setiap Iya. punya peluang, kipernya juga kayak Lagi udah punya dapat insting. aja posisi. Iya. Makanya lagi nggak tahu kenapa dia menit bermainnya lumayan banyak, lebih banyak Iya. dibandingkan Andrew Jung. Betul, Malah betul. tapi golnya Andrew Jung yang Andrew lebih Jung banyak. banyak. Iya. Iya. Betul. Dan ini nggak di Super League, nggak di ACL tuh setiap dia punya peluang emas kayaknya Iya. selalu bisa digagalkan oleh penjaga gawang hingga akhirnya mungkin fans juga udah benar-benar mendesak Persib untuk bisa mengganti ya Dan posisi. Ramon Tangga bisa frustrasi juga itu ya. Frustrasi Iya. pasti. Setiap kesempatan gagal Betul. kan. Iya, kena mental itu pasti. Nah, untungnya Paling enggak. teman-temannya itu tim ini juga masih bisa menjadi support system entah itu dari teknis maupun mental Iya, ya. betul. Masih dikuatkan terus gitu Iya, loh. bahkan Tapi nggak tahu juga nih nanti di paruh musim di bursa transfer Januari karena Boboto atau Viking juga udah ramai membanjiri akunnya Marco Duganzik. Duganzik, ya, yang Marco. udah hatur nuhun dengan Seoul FC nih. Iya, iya. Apakah ini akan menjadi sosok yang realistis dan rasional untuk lini depan Persib Bandung? Itu pertanyaan yang mantap. Rasional dan realistis. Saya bilang kalau bicara itu oke dia. Oke. Ya, untuk datang sebagai super sub kah atau dia bermain inti karena memang perlu kan, apalagi kalau Ramon Tangga keluar. Iya.
Ya, jadi artinya dia cocok. Kalau bicara pengalaman ini bagus, bukan karena dia hanya membuat 5 gol, 1 assist dalam 37 pertandingan di FC Seoul. Yeah. Tapi kan dia datang sebagai pemain profesional dari Rumania. Di CFR Cluj itu bagus. Iya, CFR Cluj. bagus. Iya, betul. Cluj ya, itu bagus. Dan dia pernah jadi top scorer itu 2022-2023. Oke. Kalau bicara dengan Marco ini, ya sebelum dia datang ke Asia kan. Dan wajar kalau dia diambil. Kenapa? Karena akhir tahun ini putus. Iya. Dengan Seoul. dengan Seoul. Kalau nggak salah 31 Desember ini deh. Iya, memang kan akhir Ya, tahun. akhir tahun ini kalau di Korea ya. Di Korea itu satu Liga musimnya Korea. tuh Januari Jadi enak. ke Desember. Ya. Begitu Januari dia diambil, dia bermain. Nah, itu saya Pas, bilang ya. kedalaman skuad lebih tebal. Dengan adanya dia, itu bagus. Jadi bagi Boyan Hodak nggak pusing mau cari pemain. Andre Jong juga cedera, masih ada. Marco bisa bermain. Bahkan kalau bermain misalnya dengan 4-4-2, sekali main mereka berdua, itu mengerikan di depan kan. Uliam itu agak ke belakang sedikit kan. Itu bagus, Bos. Itu bagus. Oke. Menurut saya. Iya, dengan kedatangan dia. Jadi, kalau Boboto ingin menyambut baik, ya saya pikir ini satu hal yang bagus. Makanya kan Rais juga bilang tadi, harus lebih lihat di posisi yang lain. Di tengah sama depan. Itu yang harus diisi. Ya. Yang bagus. Walaupun sebenarnya di belakang juga agak sedikit, walaupun sesak, agak mengkhawatirkan kalau saya lihat pertandingan melawan misalnya Sailors kemarin. Iya. 2 umpan panjang dari belakang itu nggak bisa terlalu dikejar. nggak bisa dikejar Oh, sama ya. backnya. Sama Matricardi sana sama Julio Cesar. Memang itulah karena kalau nggak ada Barba di sana agak berat memang, kecuali dia ada, tapi memang harus diambil memang tengah dan depan. Ya. Tengah, makanya itu kan diincar Pelupesi dan juga dengan Marco yang untuk ada di depan, sehingga akan jauh lebih bagus Ya, ya. untuk bisa menjaga kedalaman skuad. Saya pikir itu. Ya, ya, Atau kalau oke. Rais bisa tambahkan yang lain. Oke, Is, apakah Marco Dugandzic ini bisa menjadi pemain yang tepat cocok dengan gaya bermainnya Boyan Hodak dan Persib Bandung, plus juga dengan kultur sepak bola Indonesia? Kalau bicara dengan kultur sepak bola Indonesia, ini kan pasti akan agak berbeda juga. Tapi gaya-gaya di Korea itu keras-kerasnya hampir sama. Oke. Dengan kerasnya di Indonesia. Belum tentu dia tampil bagus juga di Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah kita ingat David Da Silva atau siapa ya yang main di sini terus ke Korea. David Iya. Da Silva ya? David Da Silva ya, yang Di habis Korea. di sini Persebaya oke, kemudian ke Korea juga malah melempem, balik Iya. lagi. Balik lagi. Nah, itu kan Iya. perbedaan kualitasnya juga udah terbukti di Korea ini memang kualitasnya luar biasa gitu loh. Nah, saat ini ketika jatuh ke level kompetisi, mungkin Indonesia mungkin level kompetisinya bisa dibilang secara kualitas belum seperti Korea ya, tapi Iya, sudah mulai agak mengejar nih karena Iya. dengan banyaknya pemain asing yang ke sini kualitasnya juga udah lumayan gitu loh. Iya. Jadi memang pastinya tidak mudah juga untuk seorang Marco Dugandzic untuk bisa beradaptasi dengan cuaca, apalagi makanan dan segala macam. Tapi gue rasa sebagai pemain profesional, Marco Dugandzic sudah tahu betul ya apa yang harus dilakukan untuk bisa beradaptasi. Yang penting dia tahu apa yang diinginkan sama pelatih. Nah, itu Yeah. aja yang dia lakuin gitu loh. Tinggal menyusul gol. Yang penting adalah bagi striker adalah dia bisa menjawabnya dengan sebuah gol. Ya, karena ini bukan kalkulasi matematika ya. Iya. Seorang pemain bisa saja butut di satu liga atau Iya. di satu klub, tapi begitu pindah ke liga yang lain dia bisa gacor. Atau misalnya kalau di Liga 1 nih, di Super League, pemain yang portofolionya CV-nya biasa Biasa aja, aja. misalnya di Liga Kamboja atau di liga apapun ya, tapi begitu datang ke Super League gacor gitu ya. Padahal awalnya mungkin underestimate nih, semua orang memandang dia sebelah mata gitu. Tapi ternyata dia bisa gacor. Contohnya William Barros William gitu ya, yang Barros. tampil luar biasa bersama Persib Bandung. Ataupun sebaliknya misalnya. Ramon itu contoh Ramon Tangki. dari Kamboja top score. Bagus di ya. sini Di sini. bener. Iya. Ramon Tangki apa kurangnya di Kamboja? kan? Iya, makanya. Iya. Tapi saya pikir cocok nih, Rais. Soal Marco akan datang. Pasti Boyan Hodak senang. Sama-sama pun ya. Sama-sama Kroasia, Bang. Iya, sama Kroasia. Jadi udah cocok lah kalau misalnya dia paling suka itu. Dia Iya. ingin juga biar ini pemain Kroasia pertama mungkin ya, selain yang di Persija. Iya, betul. Untuk bisa naik lagi. Iya. Marco Simic ya? Marco Simic. Sebelumnya. Secara umur kan udah 31 baru. 31. Joe Pelupesi 33, Bos. oh iya. Jadi Kalau masih umur muda. untuk main di Liga Indonesia dengan Masih bisa. kualitas yang dia miliki, pernah main di Eropa, kemudian Iya kan? main di level atas kompetisi Iya. Asia, masih bisa lah 31 itu 30 awal mantap masih lah. oke Tom sih. Haye Ya. kan? Oke. Malah Iya. 3 Tom juga Haye, kan? Mark Locke kan? Iya. Iya kan? Jadi aman. Masih masuk. Barang itu masuk tuh. Barang masuk itu barang itu. Barang itu masuk. Masuk itu barang. Ini kita orang masih 31 ya. 31 31 kita. Iya kan masuk barang. Iya kan 31. Oke. masih. Katanya skor kalau Selain juga Anzik, kemudian juga Joe Pelupesi. Ya.
Yang kayaknya tinggal Sirus Margono siapa tahu? Siapa tahu? siapa di posisi tahu. penjaga gawang karena Kan Adam keluar toh? iya. Adam Persbik ya, bukan Adam Alis. Bukan Adam Alis ya. Ya, jangan Adam Alis dong. Dan Adam Inul, ya. bukan Adamnya Mas Adamnya Mbak Inul ya. Kiper gimana kiper nih? Cyrus Margono seberapa besar peluangnya? Kalau agennya bilang ini Cyrus ditawarin klub-klub yang bahkan dari 3 benua katanya. Buset, Ini bisa masih aja. penjajakan gitu. Namanya jual, Agent bisa aja. namanya jual obat kan Bisa. begitu kan. Jual obat bener Bang. Orang jualan obat nggak mungkin kan bisa. Kalau itu kurang 3 benua, di 5 benua. 5 benua kalau jual Kalau saya obat. agen bilang begitu salah bos, 5 bukan 3. Salah ya. tanggung 5 benua. Iya. Tanggung. Dan kalau dia mau masuk tim nasional mesti Indonesia. Iya, mesti ke Indonesia sih. Ke Indonesia lah. Mesti ke Indonesia. Nah, Jangan di walaupun luar. sebenarnya Jangan di kita luar. pengen ngelihat Ya? dia tetap abroad ya. Iya. Tapi kan Iya. harus dapat menit bermain yang banyak Betul. juga gitu. Jadi Iya. bisa kelihatan gitu Cyrus Margono ini. Seperti Martin Paes gitu Betul. ataupun Emil Audero itu kan Iya. udah level atas tuh. Nah. Kalau dia di kompetisinya masih di level-level yang mungkin agak setara dengan Indonesia walaupun di Eropa, ya mungkin agak berat juga nanti dilihat sama pelatih timnas kita. Mudah-mudahan ya gue sih berharap Cyrus Margono segera mendapatkan kesempatan paling nggak seleksi dulu. Dipanggil Iya, dulu. trial ya. Karena ini pemain kiper memang potensial setahu gua. Iya. Memang potensial, tinggal bagaimana pelatih timnas ini memberikan kesempatan dia Iya. untuk bisa memberikan pembuktian dalam seleksi lah setidaknya. Nah, tinggal lagi balik ke karirnya dia. Tinggal pilihan dia mana yang sekarang menurut dia realistis untuk jenjang karirnya sekaligus ya inilah ya, Iya. Bos. Iya. Kan bisa di Persija Bisa di juga, Persija kan juga. bisa di Dewa misalnya, Betul. Malut. Banyak kan yang Bikin nggak berseri itu Iya, kan, berseri, klub yang Bali, disebut Bali itu tadi, United. Bos. Ya bukan cuma karena Persib juga kan. Iya. Ya, itu. Jadi bisa datang. Betul. Jangan bermain di Liga Kosovo. Iya kan? Ya, mendingan di Indonesia daripada Kosovo kan. Iya. Di Indonesia bermain jauh lebih bagus. Betul, betul. Peluang kesempatan dipanggil tim nasional itu terbuka. Iya. Iya, iya. Apalagi kalau dia bermain oke ya. Akan masuk. Ya, artinya kalaupun memang harus abroad, tapi liganya juga liga yang kompetitif gitu ya, Nah. liga yang bagus ya, at least di atas liga kita gitu ya. Betul. Thailand lah misalnya. Ya, Thailand. Iya, Dan harus mendapatkan menit bermain yang cukup juga ya. Iya. Tapi kalau memang mentok, ya udahlah bisa gabung juga di Super League dengan tim manapun. Oke, ini juga laga yang cukup dekat dihadapi oleh Maung Bandung di ACL2. Ini juga laga penentuan ya. Persib lagi-lagi kita bilang bahwa sebetulnya butuh 1 poin aja untuk memastikan lolos ke fase knockout ya. Tapi tentu ini targetnya bisa kemenangan dan juga bisa menjadi puncak klasemen, artinya lolos sebagai juara grup ya. Lawan Bangkok United yang sudah dikalahkan di kandang mereka dengan skor 2-0. Kalau kita lihat Bangkok sudah memastikan aman, apakah mereka juga nggak akan terlalu fight, nggak akan terlalu habis-habisan menghadapi Persib Bandung? Iya, kalau tadi AS juga bilang bahwa mereka akan habis-habisan demi uang, bisa juga Oke. untuk kalau menang. Tapi motivasinya tidak akan kuat, saya pikir ya, tidak akan berlebihan. Mereka sudah enjoy, karena mereka pikir kalah pun aman. Ya. Jadi buat apa memaksakan diri, kemudian ada beberapa pemain yang cedera atau terkena akumulasi. Akan merugikan mereka untuk bermain, karena mereka akan bermain lebih di bawah. Ya. Kita di atas. Ya, kalau lihat dari Bagan itu, Iya. mereka ada di bawah tuh, itu bahaya juga tuh. Ya kalau bisa melihat. Ya, jadi saya pikir ya kita akan menang lah. Maksudnya kita ini Persib lah, Iya. bisa bicara dengan ini. Oh ya, karena untuk saat ini Persib adalah kita, karena Iya Persib dong. mewakili Indonesia, Indonesia, dong, betul. di Betul. level Asia. Betul. Jadi Persib nggak mungkin akan membiarkan, artinya untuk imbang, menang lah. Ya. Kalau menang di Bangkok, bahkan dengan clean sheet, kenapa di GBLA kita nggak menang? Logikanya gitu ya. Dan belum, apalagi kalau lawan bermain ya udahlah, kita main biasa-biasa aja. Lawan mungkin imbang aja udah cukup kan? Iya. Ya mungkin mereka bisa memaksakan imbang aja. Tapi kan Persib jangan terulang seperti ketika di Singapura kemarin. Iya. Bermain cukup imbang, sempat leading 2-1, dikejar 2-2, kalah 3-2. Artinya itu mungkin percaya diri terlalu berlebihan. Ya, itu pelajaran penting. Boyan Hodak pasti akan tahu itu. Dan ketika menjamu Bangkok United, saya rasa dengan dukungan yang sangat kuat, kembali kita akan atau Persib akan bisa memenangkan pertandingan. Iya, iya. Apalagi kan cuma cari imbang. Ya, gitu, ya, ya. gitu. Oke, ini kalau kita lihat statistiknya dari Bangkok sendiri, dari total Ada nih? Oh, nggak ada. Oh, nggak sih. Oh, belum dibikin. Mana? Kirain ada. Kirain ada. Dari statistik ada nih. Oke, kita pengen Di baca. Liga. nih. Ada. Oh, iya. ini Ada di sini nih. Ada dia. Wih, Sadap. Ada gayanya ini. ngerepotin nih kata gantian dong, gantian. Kadang-kadang gue disuruh bacain statistik, sekarang gue yang ngomong lu bikinin. Betul.
Dikit aja. Ini Ya. gambaran umum aja. Gambar, ya. Di liga itu di domestik mereka ya. Per pertandingan itu 1,8 gol per pertandingan ya. Tapi kalau kita lihat mereka itu minim dribbling sukses, artinya mengandalkan banget kolektivitas tim, ya, itu. ya kan? Terus juga cukup merata sih golnya, entah itu kaki kanan, kaki kiri ataupun juga bola-bola atas. Tapi mereka rentan banget kena counter. Iya. Artinya ini pas nih, Persib Bandung kuat di counter, di fast break, di sepak bola reaktif gitu ya. Dan ini juga yang mungkin membuat mereka kalah di kandang menghadapi Persib Bandung. Nah, nanti Kena counter 2 kali itu. ya di GBLA nanti akan seperti apa? Gue rasa kalau perkiraan gue ya, kalau melihat dari berkaca yang memang biasa dimainkan Persib akan mencoba untuk tampil lebih dominan di pertandingan ini. Nah, ini Oke. yang menjadi bahaya sebenarnya buat Persib. Iya. Kita tahu beberapa kali Persib mencoba untuk tampil dominan, tapi justru kena dalam serangan balik lawan. Iya. Beberapa kali. Lawan Selangor beruntung, mereka cukup tampil dominan, tapi kena tuh dalam Iya. beberapa kali serangan balik dari Selangor. Iya. Nah, ini yang Persib harus mewaspadai. Lion City Sailor juga seperti itu. Persib mencoba mendominasi, memberikan tekanan, tapi Lion City Sailor melancarkan serangan balik yang sangat efektif. Iya. Ya, ini yang menjadi kadang menjadi bumerang kalau Persib mencoba untuk bermain dominan Iya. dari menit awal pertandingan. Makanya akan sangat menarik nanti bagaimana kedisiplinan para pemain ini untuk bisa tidak terkena serangan balik yang berbahaya dari Bangkok United di laga nanti. Iya. Oke. Boleh dominan, bisa Iya, juga dominan, betul. tetapi Tapi langsung 2 gol duluan. Langsung 2 gol duluan. Yang pertama, misalnya sebelum 45 menit sudah leading 2-0. Baru nahan habis itu ya. Nahan aja. Nahan. Oke. Jangan 1-0, Mak. Mesti rentan juga Iya, tuh. kayak waktu lawan Iya. Lion City Sailor di Bandung kan? Di Bandung, Iya. iya. Iya, Itu kan sudah nahan. Iya, udah 1-0, tiba-tiba menit akhir. Lenatai ya? Iya, Lenatai. Iya, Bisa iya. itu. Jadi- Pastinya ini sudah dipelajari ya, Iya. bagaimana match by match yang sudah Iya. dihadapi, baik itu dengan strategi counter ataupun juga dengan ball possession, karena tentu Boyan Hodak juga sudah mencatat semua itu, mulai dari pertandingan lawan Selangor, lawan Lion City yang bisa tampil dominan tapi misalnya justru malah kebobolan, dan juga laga-laga lainnya. Oke. Kita skenarionya gimana nih? Kalau misalnya menang lawan Bangkok berarti juara grup ya, dan, Pasti, dan lawan yang dihadapi ini kan cross grupnya ke Iya. grup yang 2 grup di atas, Di atas, gitu ya. iya. Berarti ketemunya kemungkinan lawan Ancol itu. An Chong An Hanoi. 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 Iya, Chong Udah An pasti Hanoi. itu. Sementara Bangkok ke bawah, yang saya bilang tadi kan, Iya, dia turun ke bawah. Chong An Hanoi itu Mano Polking ya pelatihnya kalau nggak salah ya. Oh, iya? Ya mantan pelatih timnas Thailand ya. Iya. Iya, yang saya bilang tadi ada Oh. Nguyen Iya, Nguyen Dimbah itu, iya, betul. Iya, iya. Di situ mereka ada di situ. Nah, peluangnya masih bisa sih kalau lawan Chong An ini. Iya, dia betul. bisa, iya. Cuma Lihat. kalau itu kan 16 besar. Ya. Kita melangkah masuk ke 8 besar. 8 besarnya. Itu yang Iya. Udah Gamba berat ya. Osaka Iya. Iya. akan bertarung dengan Pohang dulu kan. Gamba akan keluar. Nah, itu pertaruhannya di situ. Kalau kita bisa lewat Gamba Osaka, top. Top. Baru kita ketemu Cristiano Ronaldo ya. Nah, di bawah dulu. Iya. Kita kan karena Cristiano Ronaldo tuh Al Nassr di sebelah bawah. Iya. kan. Iya. Ya, nanti final. maksudnya di final. Semifinal. Itu pun kalau Cristiano Ronaldo-nya lolos ya Iya, ke final. semifinal Ya? kita berharap kalau kita lewat nih. Semifinal skenario-nya. Iya. Kita di semifinal ini. Bangkok United juga keluar dari bawah. Nah, kita ketemu Bangkok. Nah, kita di final. Iya. Iya, benar. Iya kan? Iya. Karena ada Racan Buri di bawah. Iya, ada benar. Tampines Ada Tampines Rovers. Rovers, Nah, iya. itu di bawah, ya kan? Nah, kalau mereka kita keluar ketemu Bangkok lagi, hajar Bangkok. Kita ketemu Ronaldo. Iya. Cakep tuh Bandung, bro. Cakep itu kan? Bandung, Cakep itu. Baru kita kayak tadi tuh. Iya. Gayanya. Masuk tuh barang. Ini kalau Bung Ropan ya, kalau Ronaldo mampir ke Bandung nih, Wih, sadar. bakal ngajak Ronaldo jalan-jalan kemana, Bung? Ini dia. Ini yang paling tahu. Iya kan? Ini yang paling kita, tahu. kita ajak dia ke Braga aja, ke Braga aja. Braga dong. ke Braga, ya. Ke Braga, ngopi-ngopi di situ aja. Iya, Nggak ke iya. Paris Van Java? Begitu ya? Braga aja lah. Braga ya? Jangan pas Di situ sepanjang jalan ya? Sepanjang jalan kita. Wih, favoritnya Itu. Bung Ropan yang sebelah mana? Kayaknya di ujung jalan sebelah kanan ya. Oh, tahu aja kok. Masuk barang itu. Habis dari situ nyebrangnya ke Bakso Ceker di Pengkolan. Bakso tuh. Ceker. 24 jam tuh itu, gitu. itu di otak semua. Hafal. Iya, hafal itu. Terlalu sering di Bandung. Iya, semua. Enggak, dulu saya di situ lama jadi cuanki, Pak. Cari uang jalan kaki. Bakso cuanki. Oke, itu dia. Siap. Ini kita dukung ya Persib Bandung di level Asia, karena ini juga akan meningkatkan koefisien Liga Indonesia untuk bisa naik tentunya. Top. Dan mengamankan jatah kita juga di ACL Ya. musim mendatang bersama dengan Dewa United ya di Challenge AFC Challenge League. Oke, sekarang kita coba bahas timnas juga, di mana teka-teki siapakah
calon pelatih timnas Indonesia, Timur Kapaze, yang sempat datang ke Indonesia, tapi ternyata ada plot twist ya. Timur Kapaze sepakat atau deal dengan salah satu klub atau dengan tim lain. Batal nih dengan Indonesia. Sekarang pertanyaannya, siapa selanjutnya akan menjadi nahkoda timnas senior? Apakah Giovanni Van Bronckhorst atau John Herdman? Untuk Herdman ada lagunya nih. Gitu. Aku Herdman, aku Herdman. Lagu siapa? Tolong supportnya, Gas. Lagu siapa coba? Gue juga bingung juga nih. Yang angkatan tua nggak kayak ini ya, angkatan senior ya kan? Ada itu lagunya Frankie Sahila Tua. Oh iya. Referensi musik lo emang terlalu. Jadi soal pelatih tadi, waktu dan tempat saya persilakan. Oh, tunggu dulu. Nanti saya terakhir. Oh gitu ya. Saya kasih dulu Rais dulu. Pamungkas. Iya kan. Baru kita kunci ya. Kita kunci. Ini kalau menurut Sky Sport ya, Wih, Sedap sekali. Ini yang saya senang. Sedap ini barangnya. menurut buku yang gua temukan, tanya dong di mana? Di mana? Di Jurang. Cakep. Itu katanya udah mengerucut nih kedua nama. Ya. Meskipun nggak tahu ya, kadang-kadang kita kan dibelokin juga di akhir, ada plot twist gitu ya. Ada Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Herdman. Kalau lu melihatnya gimana? Kalau secara realistis sekarang pelatih yang nganggur ya John Herdman memang. Oke. Dan dia punya rekor ataupun track record pernah membawa Kanada tim putra maupun putri ke Piala Dunia gitu ya. Yang kemudian Selandia Baru juga pernah dia bawa tim putrinya gitu. Yeah. Jadi memang John Herdman ini yang cukup realistis, mungkin secara harga juga masuk akal Oke. bagi PSSI. Giovanni Van Bronckhorst sendiri saat ini juga ya diisukan ya mungkin rela dilepas sama Liverpool ya. Yeah. Di tengah memang performa Liverpool sekarang yang juga sedang ambruk. Yeah. Yang pastinya ada kan seperti itu, Giovanni juga pastinya punya pertimbangan tersendiri apabila nanti menerima tantangan dari timnas Indonesia, karena biar bagaimanapun dia punya darah Indonesia juga di situ. Kemudian ini pertama kalinya dia akan menjadi pelatih timnas, tapi soal harga, nah ini yang mungkin akan sedikit menjadi pertimbangan juga nanti dari PSSI. Ada beberapa nama lagi yang lain yang mungkin masuk dalam opsi, tapi gue rasa memang saat ini yang menjadi favorit adalah dua teratas, yaitu tadi. Tinggal bagaimana nanti dari rapat Exco yang akan diputuskan mana yang lebih dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi dari PSSI menuju ke 2030 maupun ke 2034. Dan selain itu adalah soal harga. Yang pasti yang gue pengen adalah pelatih ini harus bisa memiliki program jangka panjang dan mau agak lama stay di Indonesia. Oke. Jadi nggak pulang pergi setiap pertandingan internasional kemudian dia pergi gitu. Ya, gue sih pengennya stay lama di Indonesia. Dia bisa memantau dulu kompetisi lokal, potensi-potensi grassroots yang ada. Jadi dia bisa menancapkan filosofi yang bagus juga, memberikan dampak juga bagi pembinaan kita gitu. Itu kan kita pengennya bayar pelatih mahal itu bukan hanya sekedar di atasnya aja nih yang dibenerin, tapi ikut bantu di bawah. Walaupun itu juga tugasnya seorang direktur teknik ya sebenarnya ya Alexander Zirkzee. Jadi memang gue pensi seperti itu nanti. STY dengar-dengar lagi di Jakarta, agendanya apa tuh? Itu ngurusin SSB-nya dia itu. Akademi aja ya. Iya, tapi bisa jadi juga nego sama klub Indonesia, bisa jadi. Karena kan ada beberapa klub Indonesia yang juga butuh pelatih baru. Ya bisa aja Persebaya. Kemudian ya ada beberapa ya Persik Kediri kan siapa tahu King Arthur duitnya nambah lagi kan, kita nggak tahu. Dia kangen ketemu JJ aja. Nah, dia kangen ketemu JJ aja. Ngopi-ngopi juga. aja. Iya. JJ lebih terkenal. Iya, makanya dia kangen aja sama JJ. Habis ketemu JJ balik lagi. Iya. Oke, nanti. Pali. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat ini timbang menimbang ya. Oke. Plus minusnya dua pelatih ini. John Herdman dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Kalau menurut Bung Ropan seperti apa? Plus minusnya dari John Herdman dulu deh. Kalau plusnya Giovanni ini kan dari CV kan dia lebih bagus dibandingkan dengan John Herdman. Tapi kalau dari harga plusnya John Herdman lebih masuk dibandingkan Giovanni. Itu yang mungkin kalau harga lebih jauh bisa terjangkau dan bisa diambil. Ya, tetapi bukan berarti Giovanni itu terabaikan walaupun harga. Karena ada hal-hal lain juga yang bisa membuat dia Apa itu Bung Ropan? dan saya pikir 99% Giovanni. 99%. Ya, bukan 70%. Menurut saya ya, ini menurut saya. Tapi semua kan akan dilihat di Exco. Iya. Itu ya akan rapat, ya akan melihat, itu akan diumumkan. Di PSSI bisa aja berubah tiba-tiba Giovanni. Tapi kalau saya ditanya, saya pilih Giovanni kenapa? Karena mungkin akhir minggu ini atau mungkin awal minggu depan keluarga dia akan datang.
Oke. Ya mungkin akan pesiar juga ke Ambon. Dan Iya. anak-anak Giovanni itu dan istrinya lebih condong ini Pak Indonesia aja. Wah. Kalau sudah bicara Pak, tahu sendiri dong. Kalau udah kayak gitu udah berat. berat udah langsung. Tapi harga enggak. Kalau istri sudah begitu, mau gimana? Iya, benar. Dan Kalau istri anak-anak sudah dia, turun tangan, istri iya. turun tangan. Udah mau tidak mau ya ikut aja. Berapa BC sanggup? Ya udah. Iya, Ikut aja. menyesuaikan ya. Iya, iya kan? Kalau misalnya STY dan PK itu misalnya di antara range-nya 1,3 1,5 misalnya. Iya. Ya dia dapat di 2 lah misalnya. Oke. Nggak apa-apa. Iya, iya. Masih Pak. masuk akal. Iya. Pah. Mati. Kuncinya itu pah. Kuncinya itu pah. Lu ambil Indonesia. Kelar perkara. Karena anak-anak dia pingin Indonesia. Oh, I Anak-anak dia see. pingin mau. Kenapa? Iya, karena itulah ada darah itu ingin lihat leluhurnya, keluarganya apa semua kan. Ibunya juga Francine kan, ada marganya di belakang Sapulete-nya, bapaknya juga masih ada hubungan dengan Manongutunya. Jadi darah leluhurnya itu ada. Iya. Tapi terlepas dari apapun, ini tantangan buat Giovanni. Sudah waktunya dipegang tim nasional. Betul. Masuk lagi. Ya. Nah. Sudah waktunya dipegang tim nasional. Walaupun orang bilang londo lagi. Londo lagi. Iya kan? Sebenarnya begini, jangan kaget dengan Giovanni menurut saya. Dia orang pertama yang diincar oleh ketua umum. Betul. Iya, Cuma ketua umum datang pada waktu yang tidak tepat. Iya. Datang pada saat Natal. Giovanni itu libur sama keluarga untuk Natal. Tai. Yang nganggur ini cuma satu. Saya nggak mau jawab siapa dia. Masuk barang itu kan? Masuk barang itu. Dia yang bersedia datang menemuin Pak Ketum untuk ngopi-ngopi kayak begini. Ya udah, kalau Pak Ketum kasih waktu itu 2 hari, 3 hari ke depan, datang Gio. Karena Gio salah satu yang Iya, memang dibidik. waktu itu. Iya. Nah, ada 2-3 yang dibidik nggak bisa datang. Nah, Natal. Nah, mereka sama keluarga dong. Iya. Sama keluarga lagi merayakan kan. Iya. Datang Satu lah. ini nggak Satu peduli ini. Natal, satu ini datang dia karena lagi nggak ada kerjaan. BPJS belum cair. Iya, belum cair bos, iya kan? Iya kan? Iya. Jadi mau tidak mau Jadi laparan. dengan apa tuh berangkatlah dia ketemu. Makanya jadi terlalu terburu-buru. Nah itu kan makanya sekarang nggak boleh buru-buru kan? Iya. Kita lihat. Jadi dari awal sama Giovanni sudah diincar. Kalau datang mungkin masuk barang itu jadi lolos kita ke Piala Dunia paling tidak putaran kelima. Putaran kelima. Iya. Kalau bukan ada yang satu itu, ya kan? Karena dia pasti Tapi optimis ya Giovanni bisa bolos. bisa. Kalau Bisa waktu ya? itu kalau ditukar, Iya. misalnya diulang lagi pertandingan itu misalnya, Giovanni yang di situ, ini satu ini enggak, Iya. lolos kita. Lolos gitu. Wah. Lolos gitu. Ini dramanya adalah Iya. pelatih yang tertukar. Iya yang tertukar. Dan pertandingan race penalti tetap ada. Kevin Dix bikin satu Oh, gol. iya, Nah, itu aja benar, dari situ benar, dimulai. Benar dari situ dimulai. Baru Giovanni berdiri kan, Oh, iya. lolos kita. Aduh. Nggak ada pembalasan itu. Benar itu. Iya kan? Iya benar. Kenapa waktu itu nggak dengerin Bung Ropan ya? Itu. Kalau dia ada beda. Beda itu. Komposisi akan sama. Tidak akan berubah. Dan gitulah Om. Jadinya Iya, nyesek kan? nih. Gitu kan? Jadi kan berasa, aduh harusnya kita bisa lolos nih. Iya. Gitu. Kan Jadi gitu. delegasi yang dipimpin ceritanya oleh Alexander Swiers kan Iya. ditemani oleh 2 exco Iya. Muhammad dan Muhammad sama Endre Pak Rawan Endre Sandang Rawan. kan. Ada 5 kan yang dibicarakan. Jadi mereka Dibicarakan. sudah melanjutkan ke Spanyol. Iya. Ternyata Jesus mau Casas. ke Jesus Casas sama Iya. Felix Sanchez mungkin. Benar. Tapi sudah enggak karena sudah ada wawancara 2. Oke. John Hartman pertama dan juga Dan dengan Giovanni. Ada Satu 3 lagi kalau nggak Heimer. salah. Iya, Heimer yang Heimer. mungkin dia ambil, tapi Heimer. Heimer lagi pegang berjuang juga untuk lagi. Irlandia Iya, untuk sama playoff, Irlandia, untuk ya playoff. zona Eropa untuk ke Piala Dunia. Jadi itu nggak bisa ya cukup 2 ini aja yang dibawa, makanya sudah mengerucut kan. Iya. 2 nggak jadi ini. Walaupun sebenarnya ada Paulo Bento juga, Iya. Portugal yang oke secara CV. Iya. Tapi ya udahlah 2 ini yang akan dibawa ke Exco akan dilihat lah mana yang akan dipilih terserah lah. Tapi kalau kembali ke saya tetap Gio. Oh, Menurut saya. karena Menurut kuncinya saya. tuh pah. Keluarga pingin di sini, anak-anak pingin di Indonesia. Indonesia kuncinya itu. Lu jangan macam-macam. Berat. Berat, musuh sudah begitu berat. Daripada tidur balik belakang. Iya kan? Nggak dapat pintu kan? Nggak dapat pintu. Gio di balik Stres ya kan? Di balik belakang Gio kan? Mati udah. Iya. Mati. Jadi memang satu faktor keluarga ini memang family man banget ya. Family, iya. Apalagi ikatan emosional, dengan tanah leluhurnya. Iya. Ini yang akan menjadi Betul. bargaining point. Betul. Giovanni Van Bronckhorst akan merapat ke Indonesia. Tapi kompensasi dengan Liverpool gimana? Jadi kan kalau misalnya urusannya harga dengan Giovanni, ini kan bisa dinego. Tapi kan kalau kompensasi, Ya itu beda cerita. tinggal pembicaraan lagi antara Giovanni Iya. dengan Liverpoolnya dan juga PSSI ya pastinya. Iya. Ini kan
jatuhnya biar nggak dibilang main belakang ya. Iya. Biar Kalau itu dibilang main belakang. urusan nanti Itu Giovanni urusan lah. nanti lah. Yang Iya. penting deal dulu sama Deal ininya dulu nih. sama ini, Ntar gitu tinggal kan. ngomong ke Liverpoolnya mah Ngomong. bisa. Lu jadi antusias banget. Iya kan? Ada Deal dulu. bocoran begini. Iya kan? Bagi kita yang penting pelatih dulu siapa Iya, ya kan? pelatih Yang penting dulu. ada pelatih dulu tim Ada nasional. pelatih dulu. Bulan November kemarin sudah nggak bermain kita Padahal di dia Manchester. tadinya nggak terlalu pro sama Giovanni Van Bronckhorst loh. Gitu ya? Malah pengennya dari Jerman, Joachim Low. Waduh, saya senang sekali kalau saya senang sekali. Senang sekali itu Jerman. Iya benar juga, Joachim Low tuh. Joachim Low. Aduh, sayang tuh. Iya, makanya. Lagi sayang nganggur aja. juga kan? Lagi Iya, nganggur kalau dia juga. pegang tuh kita bisa lolos Piala Dunia. Ini lagi. Sama aja. Karena kan bawa Jerman juara juga. Iya. Jadi mental Udah jelas. mental pelatih Mental udah udah kan? jelas. Udah jelas Track dong. recordnya jelas. Juara dunia loh. Betul. Jerman. Iya. Di tangan Indonesia luar biasa. Sempat Kalau bilang, Joachim Low kalau masuk lagi kayak putaran gini. final dia. Lolos kita. Lolos. Lolos Kan kita. gue bilang kalau sekarang lagi nganggur mungkin bisa di korting lah harganya ya kan. Iya, Tapi ya mungkin nggak masuk Apalagi opsi nanti juga. pas flash sale 12-12 ya. Mungkin lebih murah lagi harganya. Iya. Kalau Joachim Low yang berdiri kemarin Arab menang 2-1 dengan Irak juga menang 2-1 lolos kan? Lolos. Iya. Tapi ini untuk men-challenge ya argumentasi Giovanni Van Bronckhorst. Dia kan belum pernah menangani timnas, sedangkan kita butuh pelatih yang rekornya bagus untuk timnas karena modalnya udah ada nih, pemain-pemain diaspora yang udah siap tempur. Tapi kalau pelatihnya baru coba-coba, ya ini akan jadi masalah atau waktu dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Ya Giovanni memang belum tim nasional, tapi kan rekor dia untuk menangani klub-klub kan bagus-bagus. Trofinya udah jelas, ya? Terakhir di Besiktas Piala Super. Piala Ya. Super. Apalagi di Feyenoord nggak usah bilang lah, Betul. juara hampir selalu. Ya. Nggak mungkin sebagai seorang pelatih ya saya bilang untuk menangani klub sebesar Rangers Iya. di Scotland, kemudian bawa ke final Liga Eropa dan hanya kalah adu penalti lawan Frankfurt Ya. saat itu 5-4 itu nggak mudah, nggak gampang. Memang dia Iya. belum pernah menangani tim nasional, tapi kan dari situ yang bisa kalau mau lebih enak sudah pernah mengenai tim nasional, ambil aja John Herman yang kalah 3 kali di 2022 meloloskan Iya. Kanada tapi kalah. tapi kalah 3 Iya. kali. Nggak apa-apa kalau memang mau ikut untuk terbiasa di tim nasional. Iya. Sebenarnya kalau bukan Gio, ada yang bagus Paulo Bento Paulo sebenarnya. Bento, iya betul. Dia oke punya. dengan Korea Selatan, lolos Iya. ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Betul. bawa Uni Emirat Arab itu oke sebenarnya. Iya. Cuma kembali ke PSSI kan, mungkin karena ada hubungan bahwa kerjasama antara KNVB Iya. yang sudah dijalin sama Pak Erik dengan PSSI itu mungkin lebih mempererat kan, karena Iya. ada kerjasama itu kan. Iya. Apalagi ini Giovanni oke dan itu dia dibidik bukan karena baru juga, dia sudah lama sebelum PK juga sudah dari dia. Incaran awal. Dan dia tuh sama tipikalnya seperti STY katanya tuh memang disiplin. Disiplin Iya. ya. Kuat, hampir mirip dengan STY. Iya. Semoga dia membawa apa yang diinginkan oleh kita semua. Sangat disiplin, pemain dan oke. Sebagai pemain bagus, Iya. dan sebagai pelatih juga oke. Kalau yang satu itu kemarin kan cuma sebagai pemain doang. Ya. Sebagai pelatih Sebagai hancur-hancuran. Iya kan? Iya, Nah, ini, kalau ini bagus. Bagus juga. Tidak mudah untuk ada walaupun di asisten, ada di Liga Premier, Ya. bukan di Serie A loh, Iya. bukan di Bundesliga loh. Betul. Premier League Bukan di ya. Liga Prancis loh. Bukan Di kali-kali. Premier League dan bukan ada di klub Brentford atau Brighton. Iya. Ya atau apa? Di Liverpool. Tim juara. Iya, dan kita tahu kan musim kemarin juara mereka Iya. kan. Iya. Ada sekarang memang lagi terpuruk saat ini. Jadi saya pikir oke lah. Kalau memang dia bagus, kita tinggal tunggu aja. Di bulan Maret nantinya kan ada FIFA Series. Iya. Nah, kita akan bertarung nantinya dengan wakil Eropa, wakil Iya. Amerika Latin, Oceania, Betul. dari CAF Afrika. Itu enak kita. Nah, disitulah ujian tantangan bagi kalau Gio atau John Herman, Oke. terserah lah. Jadi menurut Bung Ropan, Giovanni Van Bronckhorst 99%. Menurut kalian gimana? Oke nggak? Setuju nggak? Kuncinya dulu kasih tahu. Kunci adalah pah. Berarti kalau sudah pas 100% dong. Iya, udah pas 100%. Karena kalau nggak diikutin bahaya ini. Nanti punggung-punggungan ya. Bukan. Tapi mereka akan paparkan dulu visi misi Betul, kan. pasti, Di pasti, Exco, di Exco. harus dilihat sama Exco Program dulu. dan lain sebagainya. Bagaimanapun Exco yang menentukan. Iya. Ada rapat Exco ya. Iya harus harus sesuai lah, dengan harus lah. statuta yang ada. Biar tidak beli kucing dalam karung atau apalah istilahnya itu kan. Betul, betul, Gitu. Oke, sekarang kita geser sedikit ke timnas U22 yang menghadapi SEA Games ya. Kita kulik-kulik dikit aja. Anak asuh Coach Indra Syafri akan menghadapi Filipina dan juga Myanmar ya. Tentu ini adalah sebuah misi untuk mempertahankan medali emas supaya back to back ya juara lagi di SEA Games kali ini. Mas sama perak, Pak. Emas dong. Emas dong. Emas. Emas dong. Iya Emas dong. lah. Mas, kita kan banyak mas di sini. Iya. Mas Atta, ada Mas Bur, ada Mas Devor, ada Mas Kamil. Iya, iya. Iya. Kalau di grup gimana nih?
Ini kan jadinya bongkar ya setelah Kamboja mundur ya. Ya. Lawannya di ADP akhirnya adalah Filipina dan juga Myanmar. Filipina kalau kita berkaca dari AFF U23, Iya. mereka membawa tim pemain-pemain kampus sebetulnya yang main di kampus di Amerika atau di Tapi menang lawan Malaysia loh. Ya, Di Malaysia. AFF. bisa ke benar. semifinal Iya, dan semifinal. kalahnya cuma 1-0 ya. Iya, sama kita kan susah kita. Sama Iya, bisa iya. menang. Seberapa besar kan? Kalau bicara kans, saya pikir di grup C ya, kita menang lah. Kita bisa dapat 6 poin. Oke. Tetapi tetap harus fokus. Tidak terlalu jangan jumawa juga, jangan percaya diri terlalu berlebihan, menganggap enteng. Kalau kita bermain dengan materi seperti ini, Ivar yang terlepas kita tidak punya Marcelino ya. Iya. Iya. Sayang Marcelino tidak bisa datang karena hamstring kata Iya. Pak manajer. Tapi dengan Mauro ada, kemudian kita punya Ivar yang ngatur ritme di tengah, di belakang ada Dion. Iya. Saya rasa untuk Tenang ya. kita lebih tenang. Ini Untuk- skuad sangat mewah ya. Skuad bagus sekali. Iya. Walaupun sebenarnya kalau ada Marcelino akan jauh lebih bagus. Oke. Sebenarnya kalau bisa melihat kan banyak pemain-pemain kita, tim Hypens nggak ada, Iya. Justin Hapner, Miliano ya. Iya, betul. Banyak sebenarnya, tapi oke lah. Dengan yang ada sekarang kita untuk ukuran Myanmar sama Filipina, kita kan main tanggal 8. Iya. Lawan Filipina tanggal 12 lawan Iya. Myanmar. Kita bisa menang dua-dua itu. 8. Itu dulu, jangan dulu berpikir kita di semifinal lawan siapa. Iya, betul. Di final kita harus emas. Itu dulu Fokus atasin dulu dulu di di grup fase itu. grup, ya. Kalau kita bermain imbang 2 kali bahaya juga kan, misalnya. Iya. Gitu. Oke, Bahaya Bung karena hanya juara grup yang lolos. Iya, juara sama Dan runner-up. runner-up Terbaik iya, Iya. kan 3. Iya. Iya. Juara-juara dulu yang lolos, baru dilihat tuh di 3 grup siapa yang terbaik, Iya, runner betul. up. Iya. Bisa aja di sebelah ada Malaysia loh. Iya. Singapura ada di A, Malaysia ada di B. Dengan Iya, Vietnam betul. kan. Singapura ada sama Thailand, tuan rumah. Jadi Jadi pilihannya adalah juara grup ya. ya, Thailand udah menang loh kemarin, Iya, 6-1. Thailand menang 6-1. Iya. Ya kan? lawan Vietnam cuma Timor 2-1 Leste. lawan Laos. Lawan Laos. Jadi saya pikir enak lah kalau cuma 2-1, oke lah. Iya, Gitu. karena kan pertandingan pertama juga ya, Iya. pasti memang butuh ini juga. Tapi yang pasti kalau bicara di fase grup, ya dengan pindahnya Singapura ini menjadi agak lebih enak sebenarnya Ya, oke. untuk Indonesia karena kan tidak terlalu panjang di fase grup, mereka harus menjalani pertandingan. Kemudian lawannya Filipina dan Myanmar nih, kalau gue bilang ya udah ketaker lah. Oke. Udah ketaker gitu loh. Karena kan Coach Indra sendiri bilang yang agak susah tuh dapat rekamannya Thailand dan Vietnam sekarang. Kalau lain-lainnya nih pasti udah dapat lah, Iya. apalagi di AFF U22 kemarin ya. Iya. Memang pasti Filipina ini tim yang menyulitkan juga sekarang. Ada banyak sekali pemain abroad mereka. Iya. Salah satunya juga ada Santiago Rublico juga yang Iya. udah pernah dapat cap senior kalau nggak salah. Betul. Dan Dia main di dia kan senior. ada Alcorcon ya, pemain Iya. dari Spanyol gitu, Liga Iya. klub Spanyol. Jadi salah satu pemain potensial juga yang dimiliki sama Filipina. Gua rasa Filipina menjadi lawan terberat di grup ini. Menurut gue secara hitung-hitungan ya, menjadi lawan terberat, dan itu harusnya sudah bisa diatasi oleh Coach Indra dan para pemain yang sekarang dimiliki yang kualitasnya berdasarkan ya saringan-saringan yang terbaik lah. Bahkan kan kayak Arkan Fikri aja nggak ada, Ezi Buffon aja yang tampil baik di kompetisi aja nggak masuk skuad ini Iya. gitu, karena saringan itu yang pasti. Gue punya optimisme tinggi, setengahnya tim ini bisa masuk semifinal dulu deh. Walaupun gue pengennya ya tetap emas. target. Tapi dari hasil uji coba yang dilangsungkan cukup menjanjikan dan cukup meyakinkan nggak? Walaupun kalah, menjanjikan tim ini. Oke. Karena kan persiapannya kan nggak terlalu banyak ya. Ya. Walaupun ya dengan Coach Indra Safrinya ya, dengan Coach Indra Safrinya gitu. Tapi secara permainan kemarin terakhir uji coba lawan Mali, itu membuktikan potensi tim ini gitu. Sangat bagus. Kayak Mali itu udah di atas kita, Iya, lah. jauh Udah di atas kita, ya. gitu. Tapi ya gue lihat potensi tim ini sangat luar biasa sih. Potensi tim ini untuk bisa menjadi pesaing di medali emas. Harusnya minimal final tuh udah dapet. Dan kita bagus, kita lawan Mali 2 kali kemarin itu bagus. Iya, Karena lawan Mali Mali kemarin itu bagus. ketika kejuaraan dunia di kita tuan rumah, mereka urutan ketiga. Urutan Iya. ketiga. Selain Argentina. Iya. Dan sebagian besar ada ikut di sini. Ada pemain mereka yang main lawan kita yang bikin 2 gol ketika 2-2 pertandingan kedua, itu main di MU. Di MU, iya, 2-1 betul. loh. Kone ke siapa tuh? Iya, Seko. betul. Seko Seko, Kone. betul. Ya. Jadi itu bagus, kita bermanfaat kali kita untuk bisa dengan level Mali yang kita dapatkan. Kemudian kita bermain nanti dengan di bawah Mali kan, ketemu dengan Myanmar dan Filipina kan levelnya agak di bawah Mali. Kita bisa, makanya bagus. Terutama pertandingan kedua. Pertandingan pertama kan kelihatan agak coba-coba ya. Iya. Dengan formasi yang kelihatan, tapi di pertandingan kedua udah kelihatan kan. Iya. Kadek bermain, Dion bermain, Ferrari bermain. Iya. Itu bagus. Dan kita beruntung punya Ivar. Iya, yang iya. sangat dipuji oleh pelatih Diawara kan. Iya. Terus ini Diawara, pelatih Mali bilang, Anda punya pemain top itu. Kapten kesebelasan tuh. Kalau dia sudah puji begitu, itu Iya. kelas punya. Karena memang pengalaman kan. Ivar adalah maut. Hati-hati Filipina dan juga Myanmar. Ivar adalah maut, benar. Masuk benar. lagi barang itu Masuk kan. lagi barang itu. Ivar adalah